kemunculan Imam Mahdi dan Isa ibn Maryam, Ibn Abbas, sepupu Rasulullah, yang oleh beliau didoakan menjadi ahli tafsir meriwayatkan tentang turunnya Isa dari langit. Ibn Abbas berkata, Rasulullah bersabda, dalam keadaan demikian, saudaraku Nabi Isa ibn Maryam turun dari langit pada Jabal Afik, sebagai imam yang memberi petunjuk, dan hakim yang adil, ditahrij oleh Ishaq ibn Bashir, dan Ibn Asakir, sebagaimana tersebut dalam Kanzul Umal. Demikianlah, bahwa di akhir zaman, akan ada dua manusia utama yang memperbaiki keadaan umat. Rasulullah bersabda, umat tidak akan rusak, yang aku ada di awalnya. Isa ibn Maryam berada di akhirnya, dan Al-Mahdi pada pertengahannya sebelum akhir. Al-Mahdi adalah tanda awal kiamat kubra. Ketika Nabi Isa ibn Maryam turun dari langit, beliau menyilakan Al-Mahdi untuk mengimami syalat. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, bagaimana kalian jika turun Ibn Maryam di tengah kalian dan imam? Kalian adalah dari kalian. Syahih Al-Bukhari, Juz 4, halaman 134. Al-Harith bin Usamah meriwayatkan dalam musnadnya dari Jabir bin Abdullah katanya, Rasulullah bersabda, akan turun Isa ibn Maryam. Lalu amir mereka Al-Mahdi mengatakan, kemarilah, syalatlah bersama kami. Isa berkata, tidak. Sesungguhnya sebagian mereka adalah amir, sebagian yang lain sebagai pemuliaan Allah bagi umat ini. Ibnul Qayyim mengatakan, sanad hadits ini sungguh baik. Al-Manar Al-Munif oleh Ibn Al-Qayyim halaman 147. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak ala As-Syahihain mentahrid dari Abi Hurairah, hadits marfu, sesungguhnya ruhullah Isa akan turun di tengah-tengah kalian, umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Ketika kalian melihatnya ruhullah Isa, maka kenalilah ia, yang seorang berwarna kulit putih kemerahan, dan mengenakan dua baju. Seakan kepalanya meneteskan air dan basah. Kemudian Allah menghancurkan Dajjal, pembohong besar yang mengaku nabi dan mengaku sebagai Allah. Pada zamannya, ia, ruhullah Isa, tinggal di bumi selama 40 tahun. Kemudian diwafatkan dan disyalati kaum muslimin. Rasulullah menyatakan bahwa selepas berhasil membunuh Dajjal, Isa ibn Maryam tinggal di bumi selama 40 tahun. Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Dajjal telah keluar dan saya masih hidup, maka saya akan membelah menjaga kalian. Namun Dajjal keluar sesudahku, sesungguhnya Rob kalian Azza wa Jalla tidaklah buta sebelah bermata satu, dan Dajjal akan keluar di Yahudi Ashbihan hingga ia datang ke Madinah dan turun di tepinya, yang mana Madinah pada waktu itu memiliki 7 pintu. Pada setiap pintu terdapat malaikat yang menjaga, lalu akan keluar menuju kepada Dajjal sejelek-jelek penduduk Madinah darinya hingga ke Syam, tepat di kota Palestina di pintu Lut. Sesekali Abu Daud berkata, hingga Dajjal datang tiba di Palestina di pintu Lut. Lalu Isa alaihi salam turun dan membunuhnya. Kemudian Isa alaihi salam tinggal di bumi selama 40 tahun dan menjadi imam yang adil dan hakim yang adil. H.R. Ahmad 6/75. Pendapat para sahabat dan ulama yang mutabar otoritatif bahwa Dajjal itu adalah pertama individu, seseorang, kedua seorang Yahudi, ketiga ia keluar dari Khurasan atau Ashbihan dan sekitar itu. Jadi tidak ada dikatakan ia keluar dari Eropa, Afrika, Asia, atau Australia. Apa yang dilakukan seorang Dajjal itu ada yang hakikatnya seperti itu dan ada yang majazi, kiasan. Namun, ia tetap satu orang. Dalam hadits syahih riwayat Imam Muslim, dinyatakan bahwa Dajjal itu adalah seorang Yahudi. Sesungguhnya ia adalah seorang Yahudi. Sesungguhnya ia tidak punya keturunan. Sesungguhnya ia tidak bisa masuk di Madinah dan tidak masuk Makkah. Sebelum Dajjal akhir zaman ini akan ada banyak pendusta. Rasulullah menyebut akan ada hampir 30 orang pendusta yang berkarakter Dajjal. Hadits dari Hudzaifah dengan jumlah 27. Dalam umatku ada 27 para pendusta, yakni para Dajjal. Di antara mereka 4 orang wanita, dan sesungguhnya aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelahku. H.R. Ahmad dan Tabarani, disahihkan oleh Al-Haythami. Kemudian Dajjal akhir zaman inilah yang dibunuh oleh Nabi Isa ibn Maryam. Dajjal itu keluar dari umatku. Ia tinggal di bumi selama 40. Kemudian Allah mengutus Isa ibn Maryam yang soleh seperti Urwah ibn Mas'ud As-Saqafi, nama seorang sahabat Nabi. Kemudian Isa ibn Maryam mencari Dajjal itu dan membunuhnya. Hadits riwayat Imam Ahmad 2/166. Hadits riwayat Imam Muslim 2940. Imam Al-Hakim 4/550. Tentu menarik
Dalam hadits ini bukan orang lain yang diserupakan dengan Isa, tapi Isa ibn Maryam yang turun itu seolah diserupakan dengan salah satu sahabat Nabi. Sehingga tidak ada bagian apapun selain Nabi Isa ibn Maryam di sini. Di manakah Dajjal dibunuh Isa? Dari Nawas bin Sam'an berkata, pada suatu pagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Dajjal. Beliau melirihkan suara dan mengeraskannya, hingga kami mengiranya berada di sekelompok pohon kurma. Saat Dajjal seperti itu, tiba-tiba Isa putra Maryam turun di sebelah timur, Damaskus di Menara Putih dengan mengenakan dua baju yang dicelup wors dan safaran. Seraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat. Bila ia menundukkan kepala, air pun menetes. Ketika ia mengangkat kepala, air pun bercucuran seperti mutiara. Tidaklah orang kafir mencium bau dirinya, melainkan ia akan mati. Sungguh bau napasnya sejauh mata memandang. Isa mencari Dajjal hingga menemuinya di pintu Lat lalu membunuhnya. Setelah itu, Isa ibn Maryam mendatangi suatu kaum yang dijaga oleh Allah dari Dajjal. Ia mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan tingkatan-tingkatan mereka di surga. HR Muslim nomor 2937. Kehidupan manusia selepas Dajjal. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu Allah mengutus Isa ibn Maryam seperti Urwah bin Mas'ud. Ia mencari Dajjal dan membunuhnya. Setelah itu, selama 7 tahun, manusia tinggal dan tidak ada permusuhan di antara dua orang pun. Kemudian Allah mengirim angin sejuk dari arah Syam, lalu tidak tersisa seorang yang di hatinya ada kebaikan atau keimanan seberat biji sawi pun yang tersisa kecuali ia mencabut nyawanya. HR Muslim nomor 2940.